Karena iman Abraham taat. Lalu Abraham berangkat dengan tidak apa? Tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia berangkat dari Mesopotamia. Kenapa sih perlu punya iman? Iman itu adalah apa? Pemberi arah dan tujuan. Abraham tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan. Inisiatif dari Tuhan. Tuhan memanggil dia. Abraham dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi yang sukar. Dia secara lahir tidak butuh semua panggilan itu. Tetapi saudaraku, dia dipanggil keluar dari kenyamanan bahkan. Dia dipanggil keluar dari kebiasaan. Dia dipanggil keluar dari sesuatu yang sudah dia punyai, saudaraku. Dia punya banyak harta kekayaan. Tapi Tuhan memanggil dia keluar. Pastinya saudaraku untuk sesuatu yang lebih. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, kasih karunia itu memanggil hidupmu. Bukan hanya saudaraku keluar dari kebiasaan. Kasih karunia itu mau saudaraku mengangkat kehidupanmu. Elevated by grace. Dia menjadikan engkau pribadi yang saudaraku dalam kebiasaan menjadi pribadi yang hidupnya luar dari kebiasaan. Saudaraku, out of the world, bukan hanya out of the box. Saat pertama kali Tuhan berbicara kepada Abraham, saudara, saat dia dipanggil keluar dari Haran, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi jangan takut, percaya hari ini kalau Tuhan berfirman, dia kasih panggilan ke dalam hidupmu. Engkau yang akan diuntungkan pertama kali. Jelas kok Tuhan berkata, engkau bangsa yang besar, engkau akan menjadi berkat. Kalau engkau jadi berkat, penuh berkatlah di dalam hidupmu. Gak mungkin engkau tidak ada berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Di original legacy. Galatia 3 ayat ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ayat 29, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. The blessings through faith in Christ. Saudara, namamu sudah disebut oleh Bapak karena dia ngefans sama kamu. Bapak menyebut namamu di dalam janjinya, di dalam surat wasiatnya. Kalau engkau menerima warisan ini, saudaraku, hidupmu pasti diberkati. Saat Abraham dipanggil keluar, saudaraku, dari Haran, dia mengajak, dia mengikut sertakan seorang yang bernama Lot, ponakannya. Karena Abraham sayang kepada dia, mengajak dia ikut serta. Artinya saudaraku, kalau saudara adalah Lot, saudara adalah orang yang juga diikut sertakan dalam hal itu. Dalam hal Tuhan memanggil Abraham, Abraham mengajak ponakannya. Artinya Lot adalah orang yang mendapat sekali lagi kasih karunia. Sama seperti saudara mendapat kasih karunia bukan karena apa-apa, tetapi karena kemurahan. Kasih karunia yang luar biasa yang juga diterima oleh seorang yang bernama Lot, saudara, menjadikan dia juga kaya. Kasih karunia itu mengangkat hidupnya. Zaman dahulu kambing domba ternaknya begitu banyak dan luar biasa, dan orang-orang upahannya banyak, sehingga ada konflik di antara pekerja mereka. Ingat loh ya, konflik di antara pekerja, bukan konflik di antara mereka, tapi di antara pekerja mereka. Sehingga ujung daripada konflik itu terjadilah pemisahan tempat, karena tempat itu tidak cukup luas, jadi mereka harus berpisah. Lot, saudaraku, seperti namanya dituliskan, sebab itu Lot, saudaraku, memilih baginya seluruh lembah Yordan, lembah yang subur. Justru saat dia melepaskan Lot dan dia berpisah, dia tidak lagi mempertahankan yang banyak, tetapi di dalam terpisah itu dia tidak memilih yang baik buat dia. Dia merelakan
Apa yang terjadi? Dia terbuka untuk melihat janji Tuhan. Dan Tuhan bicara, Abraham, sekarang kamu lihat ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Apa itu? Ya, ada salib Kristus di situ. Di situ dia bisa melihat janji Tuhan diteguhkan lagi. Ternyata Lot itu di dalam bahasa aslinya artinya adalah selubung. Lot memilih melihat dengan mata yang tertutup. Dengan matanya yang tertutup itu dia melihat lembah Yordan begitu subur. Mata yang tertutup tanda kutip tentunya. Justru matanya terbuka sangat lebar, tetapi pengertiannya tertutup, saudaraku. Kata Lot itu adalah dia terbungkus dengan rapi, saudaraku. Dengan kencang, seperti orang memakai cadar, berjalan dengan selubung. Sehingga dia memutuskan, dia mengerjakan dengan mata yang tertutup, tidak bisa melihat lebih jauh, saudaraku. Tertutup dari kasih karunia yang juga sudah memanggil dia lewat Abraham. Kali ini saudaraku, Lot, dia terpisah dari kasih karunia. Ini bukan tentang pemisahan, ini tentang saya menetapkan hati untuk tidak berpisah dari kasih karunia. Karena ini adalah prinsip selalu kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Dia bukan hanya menyelamatkan, memanggil, tetapi mendidik. Karena itu semua adalah keputusan lahiriah. Saya kasih tahu, orang tidak perlu percaya Tuhan untuk mendapatkan uang, untuk berbisnis dan untung. Dengar sekali lagi, tidak perlu Tuhan. Karena dunia ini ada hukumnya, saudaraku. Ada prinsipnya. Kalau saudara percaya Tuhan, saudara akan dapat bukan hanya sekedar hal-hal materi. Berapa banyak saudara menilai, memandang, memutuskan secara lahiriah saja. Tidak melihat dari kebenaran, tuntunan, kasih karunia Tuhan itu. Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Dan dia berkemah di dekat Sodom. Tetapi karena kekayaan yang dia pilih, saudaraku, sepertinya memang menguntungkan dan baik. Tadinya dia berkemah. Dingin, saudara, kalau malam. Siang panas, dia beli rumah batu di dalam kota Sodom. Dikatakan dalam Kejadian 19 ayat yang pertama. Saat Tuhan, ingat ya saudara, ini kisah yang panjang ya. Mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora dan seluruh lembah Yordan itu, saudaraku. Tuhan yang memanggil Abraham itu, dia tidak pernah lupa. Dia tidak membatalkan panggilannya. Karena Abraham berdoa walaupun tidak spesifik minta Lot. Karena hati Abraham dia tahu sayang sama Lot. Maka Tuhan tetap dengar doa orang benar itu besar kuasanya, saudaraku. Ayat 29 di dalam Kejadian pasal 19. Maka Allah ingat kepada Abraham, bukan kepada Lot. Dengar baik-baik, saudaraku. Dia ingat kepada orang yang dipanggilnya. Dia mengirim 2 malaikat setelah dia mengatakan itu kepada Abraham. Dan saat malaikat itu datang, saudaraku, memasuki kota Sodom, dikatakan demikian. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi dia turun dari manusia. Lot, di mana saudaraku? Sedang duduk-duduk ngopi di pintu gerbang Sodom. Oh, apa yang salah? Kan ini pencapaian yang baik. Tetapi yang saudara harus mengerti, kehidupan di kota Sodom itu, sampai Tuhan berkata, sudah cukup. Kalau itu diteruskan, manusia ini akan hancur. Sehingga itu perlu dimusnahkan. Begitu, di zaman itu begitu parahnya. Tetapi Lot yang mendapat kasih karunia ini, sore-sore masih nyantai duduk-duduk di situ, saudaraku. Dia berkompromi dengan kehidupan yang ada di Sodom. Walaupun dia tidak melakukan dosa mereka, tetapi dia menyetujui. Adakah itu dalam perjalanan anak-anak Tuhan? Ya. Hidupmu seperti itu? Dia setiap hari apa, saudaraku, melihat. Setiap hari apa, saudaraku, mendengar. Setiap hari, saudaraku, dia, saudara, menyaksikan semua kejadian-kejadian yang kacau, yang parah, saudara. Tetapi kehidupan Sodom itu masuk ke kamar, masuk ke dalam
Saudaraku, pernikahan. Masuk ke dalam hubungan. Masuk. Dan dikompromikan setiap hari. Mengizinkan. Dan menganggap itu biasa, saudara. Saat Tuhan menurunkan hujan belerang, saudaraku. Dan ditugang balikannya kota-kota itu. Dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Memang Lot diselamatkan, Lot dibawa keluar dulu karena malaikat itu datang untuk membawa Lot dan keluarganya keluar. Sehingga setelah itu saudaraku hancur semuanya. Satu hari ya saudaraku semuanya akan selesai loh. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-17 Kejadian pasal 19. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jelas tidak saudaraku pesannya? Jelas. Saudara, arahannya jelas tidak? Dalam hal Lot jelas arahannya. Tetapi dasar namanya orang yang membawa selubung ya saudaraku. Tetapi apa kata Lot saudaraku? Dia menjawab seperti ini. Ayat 19. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Ini bukan hanya mata, telinganya pun terselubung saudara. Saudara tahu ya, kalau orang yang berjalan dalam telinga yang terselubungi, dia punya banyak pendapat. Dia mudah berbantah-bantah. Dia punya banyak pendapat yang rasanya lebih baik. Lihat ayat 20 saudara, apa katanya? Sungguhlah kota yang di sana. Aku lihat. Cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Minta izin, sudah memutuskan, ya sudah punya pendapat. Intinya sih pokoknya dia mau ke sana aja. Cuman minta approval. Firman Tuhan yang engkau terima, saudaraku, mengarahkan, memberi arahan dan guidance, memberi saudaraku sebagai yang mendampingi hidupmu untuk engkau berjalan di dalam kebenaran. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Arti kata Zoar, arti kota itu artinya tidak penting, tidak berarti, insignificant. Kalau engkau hidup, mungkin engkau merasa tidak ada selubung dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau merasa hidupmu enggak berarti, enggak penting, jangan-jangan saudara sedang pergi ke Zoar. Paham? Ternyata ada yang menutupi dalam hidupmu. Padahal Tuhan mengarahkan hidupmu naik. Kasih karunia itu mau mengangkat saudaraku. Mau mengangkat engkau naik ke pegunungan. Tetapi lahiriah manusia yang terbatas dengan kepandaiannya melihat kota yang sepertinya baik turun ke bawah. When you live with well, saudara hidup dengan selubung, saudaraku, cadar saudaraku, your life will be insignificant. Apa yang terjadi? Saudara, dikatakan istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Lalu apa saudaraku? Jadi apa saudara? Dia garam. Gara-gara ke tempat yang tidak ada artinya. Gara-gara ke tempat yang saudaraku yang tidak penting. Jadi pingin cari yang penting. Kembali ingat kepada yang berarti. Harta itu semua saudaraku. Dia noleh. Dia jalan saudara, dia noleh ke belakang. Dia noleh saudaraku. Freeze. Jadi frozen. Selesai saudara. Selubung, cadar, selalu pergi ke tempat yang tidak penting saudaraku. Mengerti kalau engkau berjalan, engkau tidak bisa menerima arahan, akhirnya masuk ke tempat yang tidak penting, merasa tidak penting, merasa tidak berarti, akhirnya selalu memperbandingkan diri ingin menjadi berarti. Tetapi di situ sudah nggak bisa apa-apa saudaraku. Ini nggak berarti, udah telat. When you stay insignificant and look back, melihat ke belakang, your life will be apa? Frozen. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuan di pegunungan. Maka diamlah dia di
dalam suatu gua beserta 2 anak-anaknya. Bahkan saudaraku bersembunyi di dalam gua. Dari tempat yang berarti sampai kepada tempat yang tidak berarti. Masuk kepada tempat persembunyian yang tidak ada orang mau ke situ, saudaraku. Surat Petrus mengatakan Lot itu orang benar dan diselamatkan. Amin, benar. Tetapi dia kehilangan segalanya. Dia memilih hidup di luar kasih karunia, ada konsekuensinya. Dari punya banyak, saudaraku, Lot itu. Dia tambah banyak, dia berhasil luar biasa. Tetapi karena selubung, habis semuanya. Supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima itu. Tetapi responmu terhadap kasih karunia itu akan membedakan. Respon saudara juga bukan hanya membedakan, akan menentukan hidupmu. Bagaimana perjalananmu ke depan. Abraham dipanggil keluar. Disuruh lihat langit. Disuruh hitung bintang kalau dia dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, kepada Abraham ya, firman Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram. Namanya Abram, bukan salah tulis. Masih Abram. Percayalah Abram kepada Tuhan. Karena dia percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dia buat perjanjian lagi. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Lagi ya, firman Allah kepada Abraham. Sekarang sudah ditulis Abraham, bukan lagi Abram. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Dari pihak saudara, bukan lagi pihak Tuhan, yang harus memegang perjanjian. Jadi sudah punya perjanjian cukup gak? Tidak. Harus memegang perjanjian. Di dalam Roma dikatakan demikian dari Abraham, saudaraku. Ayat yang ke-18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Apa artinya, saudaraku? Di dalam bahasa Ibrani dan terjemahkan dalam bahasa Inggris demikian. Who against hope? Yang bertentangan dengan pengharapan. Tetapi saudara, kata-kata berikutnya adalah believe in hope. Artinya gini, dia berkata, Abraham ini saat dia percaya, dia punya pengharapan. Yang terjadi di sekelilingnya, masalah yang mendatangi dia, persoalan yang sedang dihadapi, bertentangan dengan pengharapannya dia. Tidak sesuai, tetapi dia tetap punya pengharapan. Tetapi dia tidak hanya berharap saja, saudara-saudara, tetapi dia percaya kepada janji Allah dan dia tidak bimbang akan janji itu. Bangkitkan pengharapanmu itu di dalam Tuhan. Abraham di masa tua, usia 90 lebih. Sarah yang tadinya Sarai di umur 80 tahun. Dia mandul, tidak punya anak. Itu tidak mungkin. Itu maksudnya. Tidak bisa terjadi, tidak akan ada keturunan. Tetapi Tuhan berjanji, dari Sarah lah engkau akan memperoleh anak. Dan dari situlah yang disebut dengan nanti keturunanmu yang akan menerima berkat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia teguh di situ. Terhadap janji Tuhan itu dia pegang. Dia tidak kehilangan iman di situ. Tidak ada kehilangan pengharapan. A witness who is a covenant keeper. Saudara adalah orang yang memegang teguh perjanjian. Perjanjian ini harus juga diikuti oleh kedua belah pihak. Yang perlu teguh adalah saudara dan saya. Dari sisi Bapa, dari sisi Tuhan, dia tidak pernah membatalkan janjinya. Dia tidak lalai, dia tidak pernah ingkar janji. Menarik saudaraku, kalau engkau mengerti apa yang dialami oleh Abraham setelah, saudaraku, dia punya anak namanya Ishak. Dan anak itu berusia 12 tahun, saudara. Dan untuk memperoleh Ishak dia butuh 25 tahun. Dan 37 tahun sudah berjalan, saudaraku, lebih dan kurang. Ishak tidak tiba-tiba ada. Ishak adalah hasil dari perjanjian
Maka Alkitab berkata bahwa dia adalah yang dijanjikan. Satu hari Tuhan berkata, Abraham, ya Allah. Dia berkata gini, sekarang ambil anakmu yang satu, anak yang kau kasihi. Bawa dia. Aku mau dia dipersembahkan sebagai korban persembahan. Bawa dia. Bagaimana seorang Abraham melihat Bapa yang tadi memberikan perjanjian dan dia pegang teguh. Sekarang sepertinya Bapa juga, Tuhan dalam hal ini akan mengambil satu perjalanan, satu hasil dari perjanjian itu. Banyak anak-anak Tuhan di sini, saudaraku, dia berhenti, dia kecewa, dia terlukanya sama Tuhan. Dia melihat Tuhan jahat. Tetapi dalam hal ini kita tahu Abraham bangun, dia taat, dia bangun bahkan pagi-pagi, saudaraku. Dan dia mempersiapkan semua yang diperlukan. Dia dapat firman malam, pagi dia bangun dan persiapkan. Dia tidak menunda. Banyak anak-anak Tuhan suka menunda saat dapat firman. Benar? Dan cari tanda-tanda heran. Kalau firman Tuhan menunggu tanda-tanda dan sebagainya. Sehingga banyak anak Tuhan tidak memegang lagi perjanjian. Akhirnya memegang pendapat-pendapat manusia, memegang perkataan-perkataan orang, dan berjalan 3 hari. Sampailah mereka ke tanah Moria, saudaraku. Dia bicara sama 2 bujangnya. Apa pesannya kepada 2 bujang? Kami mau sembahyang, kamu tunggu di sini. Nanti kami akan kembali, pasti. Tidak ada keraguan di situ. Dia memberitakan imannya. Di dalam perkataanmu adakah perkataan yang benar? Bukan hanya positif negatif, saudaraku. Sesuai dengan apa yang saudara percaya, sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Abraham mengambil anaknya, saudaraku, membawanya. Dan saudaraku, bukan main-main, tapi dia sungguh-sungguh, saudaraku, karena Tuhan bilang persembahkan dia. Artinya bunuh dia dan jadikan korban bakaran. Dia tidak sedikit pun mencurigai Tuhan. Kalau saudara bisa mengerti maksudnya, adakah di dalam hidupmu sepertinya Tuhan mau mengambil apa yang terbaik yang sudah engkau miliki? Tidak, saudaraku. Abraham tidak demikian. Tiap langkah ada iman yang dinyatakan. Walking by faith. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saud Abraham, "Ya anakku." Pertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Allah yang menyediakan. Nah, di dalam bahasa Ibrani di sini Elohim Elohim adalah Tuhan yang 3 pribadi. Ya saudara, Tritunggal memperhatikan. Itu Rah. Ibrani menulis di dalam pasal yang ke-11 ayat ke-19 berkata demikian. Karena ia, Abraham, berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia bukan Tuhan yang mengambil. Tidak ada keraguan di situ. Kalau itu datang dari Tuhan, saudaraku, orang tutup, Tuhan bukakan yang baru. Ishak saat dia menggali sumur, itu anaknya Abraham. Direbut sama orang Filistin, dia gali lagi. Dia gali lagi, direbut lagi, dia gali lagi, dia gali lagi, saudara. Dan senantiasa sampai satu titik airnya membual-bual dan tidak ada yang mau merebutnya lagi, saudaraku. Dan dikatakan dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Dia hidup di dalam kelimpahan. Kalau itu bukan datang dari Tuhan, sekalipun itu luar biasa banyak, saudaraku. Lihat, saudaraku, itu akan jadi masalah dan jadi persoalan. Jadi jangan takut kalau Tuhan yang berjanji menaruhkan ke dalam hidupmu. Jangan takut kehilangan sesuatu. Jangan takut, saudaraku, akan ada sesuatu yang baik dari hidupmu besok tidak ada lagi. Jangan, karena kalau itu datang dari Tuhan, itu, saudaraku, bahkan ditambah-tambahkannya. Tidak ada yang sia-sia kalau engkau memegang janji Tuhan. Bahkan dia menambahinya dengan kelimpahan yang sejati. Endure to prosper.
Kalau engkau mau mengalami prosperity yang datang daripada Tuhan, ada daya tahan di dalam hidupmu. Setiap masalah persoalan itu saudaraku, jangan takut. Dan Abraham tidak pernah main-main. Dan di atas gunung itulah Abraham ingin mempersembahkan anaknya seperti yang Tuhan sampaikan. Tapi persis saat dimana pisau itu hendak ditancapkan ke atas anak itu, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Tuhan berkata jangan. Engkau perlu lihat ke belakang. Saat dia menoleh, walaupun tidak kata dia perlu lihat ke belakang, tetapi karena suaranya dari situ dia menoleh. Saudara tahu dia menoleh, saudara pasti tahu melihat domba, benar. Tetapi saya berkata, dia menoleh ke belakang dan dia melihat bukit Golgota. Disitulah Yesus disalibkan. Tetapi Tuhan berkata demikian kepada kita bahkan hari ini. Bukan engkau yang mempersembahkan anakmu di anak tunggal, tapi aku yang mempersembahkan. Bukan anakmu, tapi anakku. Bukan anakmu yang kekasih, tapi anakku yang kekasih. Yesus adalah kekasih dari Bapa. Dia yang menjadi korban persembahan. Dia menjadi anak domba yang disembelih. Saudara, ini adalah kasih Bapa akan manusia. Tuhan memakai Abraham bukan menguji imannya. Untuk cerita kepada kita, gerejanya, hati dia itu sudah ada jauh sebelum ada satu orang pun mengenal dia. Bahwa dia itu, hatinya itu adalah dia yang berkorban. Jangan engkau curiga sama Tuhan. Jangan engkau tidak percaya sama dia. Jangan engkau ragu dengan Tuhan yang demikian. Tuhan yang memikirkan segalanya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yehova Yireh, Tuhan menyediakan. Kata Yireh itu juga berasal dari kata Rah. Yehova memperhatikan, Yehova melihat, Yehova consider, Yehova peduli. Apa yang Tuhan perhatikan? Tuhan memperhatikan bagaimana Abraham memegang teguh perjanjiannya. Yang menarik perhatian Tuhan dalam kehidupanmu saudaraku adalah saat dimana engkau memegang teguh, berjalan di dalam perjanjiannya. Bukan hanya punya perjanjian, bukan hanya tahu perjanjian saudaraku, menjadi covenant keeper. Saudara, Tuhan tidak mau mengambil dari hidupmu. Dengar baik-baik. Tetapi Tuhan melihat kerelaan, Tuhan melihat ketaatan, Tuhan melihat kesungguhan hatimu, dan Tuhan mau memberkati engkau berlimpah-limpah. Sebagai ahli waris janji Bapa di dalam Kristus, hidup saya adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Tidak terpisahkan dari janji Bapa. Saya sudah ditetapkan untuk menerima kelimpahan sejati dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa. You are a covenant keeper.